Pemirsa, Habar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Lunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Tiga rumah di Sungai Jingah, Banjarmasin ludes terbakar. Selama tahun 2022, 717 pekerja di Banjarmasin di PHK. Titian di bantaran Sungai Barito, Banjarmasin rusak parah. Kebakaran di Sungai Jingah, belakang Kubah. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi di kawasan Sungai Jingah, Gang Kemuning, RT 14, Banjarmasin Utara, Sabtu dini hari. Kebakarannya Sungai Jingah. Tolongin. Anggota pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu berupaya memadamkan api. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 3 rumah yang rata-rata berbahan kayu. Salah satu korban kebakaran, Zen, mengatakan api muncul dari dapur rumah tetangganya, kemudian membesar dengan cepat dan merembet ke rumah lainnya. Api saya lihat di sebelah sini, sebelah rumah ini. Rumah dapur. Bagian dapur rumah Iwan, rumah sebelah ini kan rumah Iwan tuh. Lihat itu sudah, wah api sudah menggulung. Jadi ya kaget juga Bang. Ada berapa rumah tadi Pak yang kena Pak? Ya 3 Bang lah, cuma 2 yang Parah. Satu ujung dapur rumah. Punya siapa aja Pak yang kena ini Pak? Punya Pak Iwan, punya Haji Suryansah, sama rumah ulun nih. Belakang. Kebakarannya Sungai Jingah. Tolongin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Pasca kebakaran sejumlah rumah di kawasan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, para korban mengais puing-puing rumah mereka Sabtu pagi. Mereka mengais puing-puing rumah untuk menemukan harta benda yang tidak terbakar. Para korban kebakaran ini rata-rata tidak sempat menyelamatkan harta benda karena kebakaran terjadi saat mereka sedang tidur dan api membesar dengan cepat. Salah satu korban, Aji, mengatakan ia hanya sempat menyelamatkan ijazah dan motor, sedangkan benda berharga lainnya ludes terbakar. Untuk yang diselamatkan itu kira-kira kayak ijazah, sepeda motor, itu aja Pak. Untuk barang berharga lainnya nggak ada? Gitu. Pada saat kejadian posisi sedang apa? Posisi itu sedang bangun giring, sudah Api itu sudah ganas. berarti selain sepeda motor yang bisa diselamatkan hanya ijazah dan untuk pakaian sendiri seperti apa, Jo? Untuk pakaian habis di kena api. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 3 rumah milik Suryansah, Zen, dan Iwan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Angka pemutusan hubungan kerja PHK tahun 2022 di Banjarmasin meningkat dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, jumlah pekerja yang di PHK tahun 2021 400 orang, sedangkan tahun 2022 717 orang. 717 pekerja yang di PHK dari berbagai sektor, di antaranya sektor perdagangan,
pertambangan, dan jasa. Tidak ada yang tidak berproduksinya tidak maksimal. Jadi mereka terpaksa men-PHK beberapa karyawannya karena kegiatan usaha atau kegiatan produksi perusahaan mengalami kemunduran sehingga mengalami PHK. Ini yang paling banyak terjadi, khususnya berkenan dengan perusahaan yang ekspor. Mereka ada yang tidak menerima permintaan dari luar lagi, jadi menghentikan sementara produksi untuk barang-barang. Apakah solusi dari pemerintah? Kita sampai saat ini tetap melakukan pendataan. Meningkatnya angka PHK tahun 2022 diduga karena banyak perusahaan yang mengalami penurunan produksi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tiga rumah di Sungai Jingah, Banjarmasin ludes terbakar. Selama tahun 2022, 717 pekerja di Banjarmasin di PHK. Titian di bantaran Sungai Barito, Banjarmasin rusak parah. Titian di Gang Sepupu RT 1 Alalak Selatan, Banjarmasin Utara memprihatinkan. Sudah diusulkan lah. Jembatan kecil berbahan kayu di bantaran Sungai Barito ini rusak parah di beberapa bagian. Titian sepanjang 50 meter tersebut rusak selama bertahun-tahun dan sudah sering dilaporkan, namun tak kunjung diperbaiki. Kerusakan titian ini mengganggu aktivitas warga yang hendak memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, titian tersebut juga sangat membahayakan warga karena kayunya sudah lapuk dan berlubang. Titian kita ini lawas saya sudah lah. Kerusakannya yang 4-5 tahun lebih dah. 4 tahun lah. 5 tahunan dah. Nah, dengan adanya kerusakannya gimana aja? Rasa sulit kah untuk ke Batang atau gimana? Ya kendalanya tuh itu Bang. Ini kan agak-agak lepas nih, agak mengkhawatirkan apa yang lalu lalang. Menghadirkan ya. Lantainya tempat-tempatnya banyak anuan sudah. Ini keperluan ini. Akan jak ada wanita turun Sempat ada yang jatuh lah, Cel. Ada nanti kerusuk macam Ada dulu lah yang jatuh lah. Nang kita kagusang sini kerusuk jatuh tuh sini. ternyata dulu. Patahan lo masyuk lalu ya nang kagusang di sini adalah. Warga mendesak pemerintah Banjarmasin segera memperbaiki titian ini agar tidak membahayakan lagi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Sudah diusulkan lah. Kerusakan titian di Gang Sepupu RT 1 Alalak Selatan, Banjarmasin Utara disoroti DPRD setempat. Anggota DPRD Taufik Husin mengatakan, warga sudah sering mengeluhkan titian tersebut saat pihaknya melakukan reses. Menurutnya perbaikan titian juga sudah sering diusulkan melalui Musrembang, namun tak kunjung direalisasikan. Kalau di reses kelompok 1 kemarin tuh hampir nggak ada. Nah, tetapi yang banyak itu khususnya untuk dapil saya di Banjarmasin Utara itu adalah gang-gang. Sampai sekarang belum dikerjakan. Nah, jadi kami minta untuk perkim, bahkan kemarin tuh pada saat musrenbang di kelurahan
Kalau ada anu kan kita bicarakan. Ada itu bisa dicek lah. Untuk Alak Selatan, Alak Tengah. Itu gang-gang belum ada yang dikerjakan. Jadi masih banyak yang perlu perhatian. Banyak perlu perhatian itu. Apa? Taufik Husin mendesak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Banjarmasin segera memperbaiki titian yang rusak parah dan membahayakan warga tersebut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai membahas persiapan penanganan inflasi tahun 2023. Sekda Roy Rizali Anwar mengatakan 100 miliar rupiah akan dianggarkan untuk menangani inflasi tahun 2023. Anggaran tersebut akan dikucurkan ke seluruh kabupaten dan kota di Kalsel pada awal tahun mendatang. Alhamdulillah kita sudah menerbitkan peraturan gubernur untuk belanja tak terduga untuk pengendalian inflasi. Kita harapkan itu bisa diturunkan menjadi peraturan Bupati Wali Kota sehingga tidak ada kekhawatiran, kemudian proses bisa lebih cepat dan efisien. Karena kalau kita mengajukan PTT kan ada permohonan dulu, proses dulu dan sebagainya. Tapi kalau kita mengacu peraturan itu sudah ada juknis dan SOP-nya juga, penanganan inflasi bisa lebih cepat. Pemprov Kalsel juga menyiapkan anggaran tak terduga dengan jumlah tidak terbatas untuk mempercepat pengendalian inflasi tahun 2023. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tiga rumah di Sungai Jingah, Banjarmasin ludes terbakar. Selama tahun 2022, 717 pekerja di Banjarmasin di PHK. Titian di bantaran Sungai Barito, Banjarmasin rusak parah. Penambahan satwa untuk kebun binatang Jahari Saleh, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara yang direncanakan sejak beberapa bulan lalu akhirnya direalisasikan. Belum lama ini kebun satwa tersebut mendatangkan sepasang burung merak lokal dari Pulau Jawa. Sepasang burung merak yang berusia sekitar 3 bulan itu menempati sebuah kandang di kebun binatang ini dan dapat dilihat oleh pengunjung. Sudah berapa kali kami mendatangi untuk layakan kandang musanya kan sudah dapat persetujuan dari BKSDA karena mereka kemarin makanya aku bilang tadi Pak Kepala BKSDA datang ke sini dengan stafnya itu menyurvei tempat usaha kita itu alhamdulillah dinyatakan layak. Nah jadi selanjutnya ini kita diberi rekomendasi untuk memohon usahanya itu ke Dinas Kehutanan Provinsi. Jadi selain rusa apa lagi Pak? Sementara itu aja. Rusa sambar kan rusa apa? Rusa sambar. Rusa sambar. Kayak ada satuan. Oke. Berapa ekor rencananya kita? Rencana kami minta sepasang. Rencananya kebun binatang Jahari Saleh akan menambah koleksi satwa lagi berupa rusa sambar. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar sepeda santai bertajuk Gowes Seru Kadebahadangan bagian 1 2022.
Sepeda santai digelar di lapangan Murjani Loktabat Utara, Banjarbaru Utara Minggu pagi. Kegiatan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, Tengah, dan Barat. Para peserta antusias mengikuti sepeda santai berhadiah undian ini. Adapun hadiah yang disediakan berupa sepeda listrik, sepeda, dan perabotan rumah tangga. Untuk event kali ini, kami itu persiapannya juga selain pendaftaran ya. Pendaftaran itu memang ada pendaftaran karena di sini ada wadah dapat makan dan juga ada undian, surprise. Jadi kita persiapan, kemudian nanti mengikuti jalur yang telah disiapkan oleh panitia dan ke daerah pendaftaran ya, pendaftaran juga dari sampai dan nanti finisnya kembali ke lapangan Murjani. Memang sesuai ekspektasi kita, kemarin target dari panitia sekitar 4.000. Berdasarkan data ini 4.000 peserta yang hadir, dan berdasarkan data juga yang hadir hampir dari seluruh Kalimantan ada begitu, kabupaten kota. Ada dari Samarinda, Palangkaraya, Balikpapan, terus juga Tarakan dan lain-lain banyak yang hadir. Jadi event ini pertama sebagai ajang silaturahmi para goeser, yang kedua adalah untuk memperkenalkan kota Banjarbaru kepada khalayak ramai, terutama berkaitan dengan Banjarbaru yang hari ini sebagai ibu kota, sebagai barometer di Kalimantan Selatan. Rute sepeda santai dimulai dari lapangan Murjani Banjarbaru menuju Desa Tungkaran Kabupaten Banjar dan kembali lagi ke lapangan Murjani. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah, baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nur Raya namanya. Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nur Raya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nur Raya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali. Kemudian meninggal dunia. Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nur Raya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Kita menguburannya waktu angkat saya Pak besar tadi, paling angkat dengan dia. Karena ini lagi di kuburan, nama kuburan juga. Nah, yang sudah selesai kemana tadi, kemudian Suban kita kayak membuat kitab, kita membuka kitab tadi, sudah enak 7 hari. Yang 7 hari, nah dibuka kita tadi. Kemudian itu muncul Suban. Ya pengarnya bukan tahu. Jadi dengarin Datu Nur Raya karena datang hari raya meninggal hari dia.
Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal, yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tiga rumah di Sungai Jingah, Banjarmasin ludes terbakar. Selama tahun 2022, 717 pekerja di Banjarmasin di PHK. Titian di bantaran Sungai Barito, Banjarmasin rusak parah. Nah, kebakaran di Sungai Jingah, belakang Kubah. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi di kawasan Sungai Jingah, Gang Kemuning, RT 14, Banjarmasin Utara, Sabtu dini hari. Anggota pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu berupaya memadamkan api. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 3 rumah yang rata-rata berbahan kayu. Salah satu korban kebakaran, Zen, mengatakan api muncul dari dapur rumah tetangganya, kemudian membesar dengan cepat dan merembet ke rumah lainnya. Api saya lihat di sebelah sini, sebelah rumah ini, Rumah dapur. Bagian dapur rumah Iwan, rumah sebelah ini kan rumah Iwan tuh. Lihat itu sudah, wah api sudah menggulung. Jadi ya kaget juga bang. Ada berapa rumah tadi Pak yang kena Pak? Ya 3 bang lah, cuma 2 yang Parah. Satu ujung dapur. Punya siapa aja Pak yang kena ini Pak? Punya Rumah? Pak Iwan, punya Haji Suryansa, sama rumah ulun nih. Belakang. Kebakaran nih Sungai Jingah. Tolong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Pasca kebakaran sejumlah rumah di kawasan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, para korban mengais puing-puing rumah mereka Sabtu pagi. Mereka mengais puing-puing rumah untuk menemukan harta benda yang tidak terbakar. Para korban kebakaran ini rata-rata tidak sempat menyelamatkan harta benda karena kebakaran terjadi saat mereka sedang tidur dan api membesar dengan cepat. Salah satu korban, Aji, mengatakan ia hanya sempat menyelamatkan ijazah dan motor, sedangkan benda berharga lainnya ludes terbakar. Untuk yang diselamatkan itu kira-kira kayak ijazah, sepeda motor, itu aja Pak. Untuk barang berharga lainnya nggak ada? Gitu. Pada saat kejadian posisi sedang apa? Posisi itu sedang bangun juring, sudah api sudah ganas. Berarti selain sepeda motor yang bisa diselamatkan hanya ijazah dan untuk pakaian sendiri seperti apa, Jo? Untuk pakaian habis di kena api. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 3 rumah milik Suryansah, Zen, dan Iwan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Angka pemutusan hubungan kerja PHK tahun 2022 di Banjarmasin meningkat dibandingkan tahun 2021.
Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, jumlah pekerja yang di PHK tahun 2021 400 orang, sedangkan tahun 2022 717 orang. 717 pekerja yang di PHK dari berbagai sektor, diantaranya sektor perdagangan, pertambangan, dan jasa. Tidak ada yang tidak berproduksinya tidak maksimal, jadi mereka terpaksa men-PHK beberapa karyawannya karena kegiatan usaha atau kegiatan produksi perusahaan mengalami kemunduran sehingga ada dia mengalami PHK. Ini yang paling banyak terjadi, khususnya berkenaan dengan perusahaan yang ekspor. Yang ekspor mereka ada yang tidak menerima permintaan dari luar lagi, jadi menghentikan sementara produksi untuk barang-barang. Apakah solusi dari pemerintah? Kita sampai saat ini tetap melakukan pendataan. Meningkatnya angka PHK tahun 2022 diduga karena banyak perusahaan yang mengalami penurunan produksi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.